teman-teman semua. Selamat datang kembali di kegiatan belajar bareng kali ini. Di kegiatan kali ini kita akan belajar mata kuliah struktur data. Namun sebelum itu, mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada malam hari ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Untuk belajar bareng kali ini akan dipandu oleh salah satu teman kita, yaitu Sarah Ariandi. Untuk Mbak Sarah, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, selamat malam. Eh, saya share screen dulu. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Halo? Terlihat, terlihat. Oh, ya. Jadi saya mau bahas kisi-kisi di sini yang sudah diberikan. Pertama ada, saya langsung aja ya. Yang pertama tuh kisi-kisinya queue atau antrian. Ya ini kayaknya udah dibahas beberapa kali di praktikum, jadi harusnya udah bisa ya. Intinya dia sisi belakang hapus depan. Terus dia bisa array dan tinggal list wujudnya. Terus misalnya kalau disuruh bikin coding, ini saya sudah bikin contoh codingnya. Ini nggak lengkap, cuman void-voidan aja. Cuma saya mau ngasih tunjuk kalau misalnya dengan array gitu ya. Ini kita mendefinisikan maksimal arraynya berapa. Terus kita bikin datanya dengan struct. Ya ini int belakang ini untuk menyimpan banyaknya banyak data, banyak antrian yang sudah kita buat. Terus elemen ya antrian itu sendiri elemen-elemennya. Nah, ini antrian ini objeknya gitu. Terus untuk buat queue kita inisiasi namanya itu kita bilang kalau antriannya penuh itu antrian belakang sama dengan maksimal dikali 1 ke 99. Dan pemberitahuan kalau penuh, kalau nggak penuh ya berarti tinggal antrian belakangnya. Di sini antrian belakang 0 itu kosong, langsung antrian belakang 1 yang diisi. Tapi kalau mau antrian belakangnya 0 gitu ya, misalnya mau dimulai dari 0 isi dimulai dari indeks ke 0, ngisi datanya juga boleh, tergantung ke apa soalnya yang mau di soal tergantung kebutuhan dah pokoknya. Dan di sini ada antrian elemen, elemen dari antrian tersebut, indeksnya yang keberapa begitu. Kemudian dimasukkan informasi baru. Nah, ini DQ ini untuk menghapus. Jadi, intetem ini itu tidak wajib, cuman dia itu tugasnya cuma menyimpan apa ya? Menyimpan nilai dari yang mau dihapus itu gitu aja biar nggak hilang nilainya. Nah, di sini maksudnya if antrian belakang tuh kalau masih kosong queue-nya. Nah, kemudian else berarti kalau queue-nya udah keisi ya. Nah, ini akan menjalankan menjalankan program ini. Nah, ini maksudnya gimana ini perulangannya? Jadi, kita mulai dari 1 nih. Nah, selama 1 itu sama dengan sih. Kayaknya ini gini sih. Selama 1, ya gini dah. Selama 1 itu kurang dari antrian belakang dan indeksnya bakal tambah terus. Jadi, kita mulai dari 1. Nah, ini maksudnya gini, saya akan kasih ilustrasi. Nah, tadi kan, eh, sebentar. Jadi, ini, misalnya, ini ya, ini tadi 1 gitu ya, ini 2 datanya, ini indeks ke 0. Udah kelihatan belum? Eh, apa? Aku ganti ganti ke aplikasi lain, bukan ke MS Word. Ya kan, Mbak Kabar? Ya, makasih. Misalnya gini ya. Nah, tadi mengingat di share screen. Jadi kan ini antrian elemen I sama dengan antrian elemen I plus 1 itu maksudnya gini. Dengan antrian elemen I, berarti elemen ke 1 gitu ya. Itu nilainya sama dengan yang kedua. Jadi, misalnya kita mau, kan antrian tuh kan yang dihapus ini kan, yang depan ini kan. Jadi ketika perulangan dijalankan, maka 1 ini tuh hilang, dia diganti dengan
si depannya. Belakangnya apa depannya ini? Belakangnya. Nah, terus sama juga dengan ini. Berarti apa? Indeks kedua ya. Elemen, pokoknya gitu. Indeks kedua sama dengan elemen indeks ketiga. Berarti ini tiga. Dan seterusnya. Gitu. Sampai, misalnya ini kan jumlah banyak datanya tiga kan. Sih. Nah, jumlah datanya tiga. Kok nggak keluar ya? Nah, ini banyak datanya tiga kan belakang. Nah, berarti kalau kurang dari tiga berarti sampai dua. Udah ini aja. Ini stop. Terus apa? Banyak datanya berkurang. Nih yang belakangnya berkurang begitu. Terus ini ya kalau mau butuh misalnya mau ngasih tahu kalau yang hilang tuh apa dengan temporary begitu. Sudah jelas atau kecepatan atau gimana? Mau bisa ditanyakan? Sarah, ini bahas soal yang dari mana ya? Oh, ini bahas kisi-kisi. Jadi kayak aku nggak bahas soal tahun lalu. Sebenarnya ada soal tahun lalu di bawah. Tapi kan di kisi-kisi ada tambahan Q kan. Nanti aku mau nambahin kayak coding di Q gitu. Oh, oke. Gimana? Aman nggak? Aman, aman. Itu kisi-kisi dari mana ya, kalau boleh tahu? Kemarin ada di grup angkatan kalau nggak salah aku lihat. Q tuh masuk. Ya jaga-jaga aja dah belajar. Kan Q kan nggak susah juga kan. Jadi seandainya nggak belajar pun ya harusnya udah jago ya. Ya Oke, cuman Bang. gitu aja. Ya siap. Ya terus ini untuk link list ya. Link list cuma deklarasi data. Terus ada awal, akhir, antrian baru. Ada bantu hapus. Inisiasinya awal dan nol. Awalnya nol, akhirnya nol. Kalau kosong ini. Terus NQ tambah ke tambah itulah pokoknya. Ya kayaknya udah paham ya Q udah langsung lanjut. Nah ini langsung ke tes soal tahun lalu. Jadi misalnya ada 8 data mahasiswa, ada NIM-nya, ada nilainya, terus pertanyaannya gimana hash itu digunakan penyimpan nilai biar aksesnya cepat. Nah, intinya hash table itu membuat akses data lebih cepat karena hash itu punya fungsi yang menghitung indeks penyimpanan setiap NIM. Maksudnya gini, jadi tadi dimasukin ke array. Nah, indeks dari array itu dihitung dengan NIM ini dihitung dengan fungsi gitu. Pokoknya ya gitu dah. Nanti coba kalau udah dikerjain nomor B, biasanya udah paham nomor A. Nah, ini kayak misalnya fungsinya HX, X mod 9 gitu kan. Terus perlu metode open addressing quadratic untuk tabrakan gitu. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Ya kita langkahnya yang pertama nentuin key sama value. Nah, key-nya kan NIM. NIM-nya di key. Nah, key ini nanti akan diproses untuk ini, fungsi ini. Ya kita udah nentuin key sama NIM-nya dan value itu nilainya. Nah, ini nilainya ini cuman ya dia bakal ikut ikut NIM ya, ikut key-nya gitu, value-nya. Intinya gitu. Terus kita melihat ada fungsinya ada hx x mod 9. Nah, terus untuk quadratic probing-nya itu untuk tabrakan. Tabrakan tuh gimana? Jadi gini, misalnya kita udah nemu indeks, udah proses fungsinya gitu. Tapi dia fungsi hasilnya satu, tapi hasil satu tuh udah keisi. Nah, berarti kan dia perlu cari indeks lain yang masih kosong. Nah, menentukan indeksnya itu dengan si quadratic probing ini. Nah, ini quadratic probing ini dapat dari turunan. Sejujurnya aku nggak tahu dapat dari mana ya. Ya ini tuh kalkulus kalau bisa dilihat, bisa diingat. Ini pelajaran kalkulus. Dan aku pakai GPT nyarinya. Tapi kayaknya nggak jauh beda sama ini soalnya. Jadi paling yang diganti cuma mod-modannya mungkin mod 7 mod 10 gitu. Ya, insya Allah ya. Soalnya gila aja suruh belajar cerdas sama kalkulus dalam waktu bersamaan. Nah, di mana I itu perlu ulangan. Jadi misalnya apa I-nya tadi I satu udah penuh, tapi dapatnya satu. Terus kita quadratic probing yang pertama. Kok dapet
dapat satu lagi sama. Jadi diulang lagi. Misalnya gini, NIM 1230047 gitu kan. NIM yang pertama ini. NIM yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum aku lanjut. Jadi 1230047 ini dimasukkan ke fungsi ini, fungsi hash tadi. HX, X, mod 9. Berarti apa? 1230047 mod 9. Hasilnya 8. Dah. Dapat indeks. Berarti nanti NIM ini dimasukkan ke indeks 8. Gitu. Jadi pengertian A maksudnya A1 ini, dia nyari indeksnya dengan si key-nya ini diproses dengan si begitu. Kemudian sama juga untuk 12300 0033 tinggal 1230033 dimodkan 9 dapatnya 3 dapat. Berarti ini bakal masuk ke indeks ketiga dalam tabel gitu kan. Terus 1230012 mod 9 0 seterusnya. Nah, ini ada yang nah nih tabrakan. 1230039 itu kalau di mod ke 9 apa? 0. Padahal apa? Indeks ke 0 tadi sudah diisi sama indeks ke 0 tadi sudah diisi sama 1230012 gitu kan. Kita berarti perlu quadratic probing gitu. Nah, ini perulangan ke 1. Perulangan 1 kan berarti tadi rumusnya rumusnya HX plus I kuadrat mod 9. Nah, ini X-nya berapa? 0. I-nya berapa? 1. 0 tambah 1 kuadrat mod 9. 1. Kok masih tabrakan? Diulangi. Ulangi lagi ulangannya. Jadi HX 2. Berarti HX-nya 0. Terus I-nya 2. Berarti 0 plus 2 kuadrat. 4. 49, 4. Apakah ada yang 4? Oh, nggak ada. Berarti dia masuk ke indeks keempat gitu. Ya, terus lanjut ke NIM yang terakhir yaitu 1230030. Nah, ini KX 12300. Ini kenapa salah ya? 30. 1230030 mau 9 berapa? 0. Oh, tabrakan sama ini. Ya udah dihitung lagi. HX1 perulangan pertama 0 tambah 1 kuadrat mau 9. 1 tabrakan, hitung lagi. Nah, kata tabrakan lagi sama 4 ini. Diulangi terus 3 pun juga 0 tabrakan. Akhirnya ada yang 0 tambah 4 kuadrat 16 tambah 9 7. Wah, berarti ini mau masuk sini. Kemudian kita masukkan ke table hash-nya. Berarti apa? Indeks ke 0, 1, 2, 3, 0, 0, 12. Tuh kan? Nilainya berapa nanti? Nilainya 87. Tuh. Terus indeks 1 berapa tadi? Nah, ini indeks 1. 1, 2, 3, 0, 0, 4, 9. Tuh, berapa nilainya? 8. Oke, masukin. Berapa indeks kedua tadi? Si 1230050. Berapa nilainya? 92. Tadi apa indeks ketiga berapa? Nah, ini indeks 3 ya. 03377. Kemudian ada 45678. 45678. Tadi 4. Nah, ini 4. 123. 300339. Nilainya berapa? 65. Nah, terus ada 5. Oh, 5 kosong. 5 gak ada ya, udah kosong nih. Nah, terus ada lagi. Tuh. Ini 6. 9.
9. Ini nol 9 ya harusnya. Tapi nggak tahu tuh hilang. 09, 95 nggak salah. Nah ini tadi itu ya value-nya ngikutin NIM-nya. Jadi terus tadi cari yang 77. Ketujuh ini berapa tadi? 30. 30 berapa? 82. 30030 82 sama yang terakhir 8 tadi yang nah ini 47. 47 berapa nilainya? 82 juga. Cuma nilainya 82. Oke, itu untuk materi hash. Sebenarnya simple ya, cuman ya memasukkan NIM, masukkan key dalam fungsi, terus kalau tabrakan pakai quadratic probing. Ada yang mau ditanyakan untuk hash? Oke, kayaknya belum ada. Apa ada chat mungkin ya? Coba saya cek dulu. Yang nomor 5 kenapa kenapa strip kosong gitu? Cara ngitung biar dapat hasil modnya tuh gimana? Oh ya ya ya. Jadi jadi gini, mod itu sisa. Kayak kayak apa ya? Misalnya tadi 9 mod 4 gitu ya. 9 bagi 4 tuh berapa? Oh, ya, enggak gitu maksudnya. Mendekati kan 4 kali 2 gitu kan 8. Plus 1 kan buat 9. Nah ini sisanya tuh ini mod, hasil mod gitu. Nah terus atau bingung modnya dari mana? Modnya dari mana itu dari ini. Nah dari soalnya ini. Nah, X mod 9 gitu. Nah untuk kenapa indeks 5 ini strip. Nih tadi kan kita sudah hitung semua data nih. Tapi di sini nggak ada indeksnya 5. Jadi apa? Dikosongin gitu. Kalau di sini ada 5, ya 5-nya keisi. Tapi di sini kan nggak ada gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, kayaknya apa? Bukan cuma kuadrat aja kan? Ya kalau ada catatan lain ada nggak? Oh, oke. Quadratic probing. Iya, kalau indeks 5 nggak tulis nggak apa-apa sih. Kosongin aja sebenarnya. Untuk cara lain quadratic probing, jujur saya belum belajar. Mohon maaf. Tapi nanti saya belajar-belajar lagi. Terus kalau dapat info, saya masukkan ke catatan ini. Catatan apa? Iya, bebarnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Tapi kayaknya ini kok nggak jauh beda sama quadratic probing. Gitu sih. Oke, gimana? Mau lanjut? Oke, kayaknya berarti NIM terakhir yang dihitung ya. NIM terakhir. NIM terakhir gimana maksudnya? Semua NIM dihitung. Semua NIM ini dihitung dengan fungsi ini. Fungsinya ini nih. Nah, dihitung dapat hasilnya. Hasilnya ini jadi indeks. Dia taruh array ke indeks berapa gitu. Kayak ini. NIM ini dimasukkan 9 dapat 8. Dia dimasukin ke sini. Terus NIM ini dimasukkan fungsi tadi dapat 3. Dia dimasukkan ke indeks 3. Begitu seterusnya. Gimana udah sudah paham kah?
pembagian 102 ribuan gitu ada cara cepatnya kah? Pakai kalkulator. Semoga boleh bawa kalkulator. Jadi kalau kalkulator kan ada beberapa yang nggak punya mod ya, tapi biasanya koma-koma yang di belakang tuh angka pertama komanya tuh hasilnya modnya biasanya. Kayaknya si, si out emang emang boleh bawa CVV pas besok ujian. Itu ya udah paham belum? Udah paham belum? Paham, Bawa laptop juga Pak. paham. Paham. Oke, siap. Lanjut ya. Materi selanjutnya. 3 AVL. Nah, ini. Ini soal tahun lalu ada huruf-huruf baris bawah standar. Sebenarnya nggak penting juga sih maksudnya apa. Jadi dia masukin Z, X, C, V, bla bla bla. Misalnya ke berurutan ke pohon biner yang awalnya kosong. Nah, kalau aku sih mikirnya urutannya, urutan inputnya itu apa ya? Ini urutan inputnya tuh ini urutan huruf abjad, bukan apa ya? Bukan dari keyboardnya. Soalnya aneh banget kalau urutan keyboard. Jadi kita pakai urutan ini ya. Nah, deal, deal. Nah, aku mau menggambar prosesnya gimana. Tadi apa sih? Alamak. Z, ZXCV, ZXCV BNM. Gitu ya. Nah, terus berarti kan input pertama Z gitu kan. Berarti masuk biner. Set. Nah, di gambar pertama ada. Oke, terus masuk X. Nah, terus gini. Kalau biner itu kita lihat inputannya ini dibandingkan sama si ini di root awal nih berarti. Nah, ini dibandingkan rootnya. Apakah X ini kurang dari Z? Coba kita lihat. Oh ya, X kurang dari Z ternyata. Aduh, ini kebuka mulu dah. Nah, berarti apa? Kalau X kurang dari Z, kalau kalau gini, ini kan tree itu kan biner AVL tree itu gimana sih? Bentar, bentar. Jadi gini, ini pohon biner ya. Pohon biner itu apa? Pohon biner itu ya pohon, tapi prinsipnya tuh gini, prinsipnya pohon biner. Kiri harus lebih kecil dari kanan. Kayak gini ya. Nah, ini kan lebih kecil karena dia di kirinya. Nah, ini lebih besar karena dia di kanannya gitu. Ini prinsip utama dari si pohon biner. Makanya kenapa ada beginian? Karena dia pohon biner gitu. Berarti apa kalau lebih kecil? Dia masuk kiri X. Kok kegedean ya? Sebentar ya. Udah gede. Terus tadi C. Bener nggak sih? ZXC. Bener. Terus kita masukkan ke C. Nah, C ini, ya nggak sih C? CV, iya bener. C ini tuh apa? C ini berarti kan kurang dari Z. Sebentar, sebentar, sebentar. C itu kan kurang dari Z, kurang dari X gitu kan urutannya dari abjad. Sini X berarti apa? Dia di kirinya. Nah, terus nih lihat nih. Ngapain? Ya baru lihat sih, Bang. Nah nih, memperhatikan keseimbangan struktur pohon biner itu berarti dia AVL. Maksudnya gimana keseimbangan? Jadi gini ya keseimbangan tuh. Ini seimbang ya. Karena ini juga seimbang. Jadi selama apa ya? Selama levelnya itu
selisihnya satu kalau nggak nol. Ini kan dia dia seimbang nih nol kan. Nah, ini kan cuma satu nih selisihnya. Nah, terus kasus nggak seimbang tuh gimana? Kalau gini, ini satu, ini tiga, ini empat, ini lima. Nah, ini nggak seimbang. Kenapa? Karena ini selisihnya dua. Itu. Kalau mau mau seimbang dia harus ada satu di sini. Tuh. Jadi gitu ya, seimbang dan nggak seimbang. Jadi kalau kalau selama selisih cuma satu, ya berarti masih seimbang. Tapi kalau udah dua, dia udah nggak seimbang, berarti harus diseimbangkan. Sama dengan kasusnya dengan ini. Ini kan selisihnya udah dua nih, berarti apa? Perlu dirotasikan. Rotasinya kayak mana? Kayak gini. Ini X ya. Nah, ini dia ke sini, dia turun ke sini. Aduh, bentar. Nah, ini si ini turun ke sini. Set, gitu. Ini C, berarti ini si Z. Nah, kan seimbang nih. Dia udah nggak, selisihnya ada nol kan? Tidak seimbang. Oke, bener. Lanjut. Masukkan apa? Masukkan V. Masukkan V, terus cek lagi. Nah, tadi kan kita, jadi gini, kalau biner itu pertama kali di input, dia ngecek dari atas sini. Ke atas ke bawah, terus. Nah, di sini kan yang ganti, sini kan atasnya beda nih. Udah ganti jadi X. Berarti kita juga ngeceknya sekarang ke X. Apakah V, X, Y, Z? Oh ya, V itu kurang dari X kan. Nah, berarti V kurang dari X. Tapi dia, kan di kesini nih berarti. Tapi dia apa? Lebih dari C. Berarti gimana? X, C, P. Terus ini Z. Gitu. Jelek banget ya. Sebentar ya, aku rapin dulu ya. Sungguh sangat jelek. Ini P, V kurang dari Z, V lebih dari C. Nah, itu. Ini selisihnya satu kan, berarti masih seimbang, nggak perlu dirotasi. Oke, lanjut ke input B. Input B. Terus dia cek apakah B kurang dari X, jelas. Dan dia kurang dari C kan pasti. Berarti dia kurang dari X, kurang dari C. Terus apa tadi? C ya. Nah, jadi dia ke sini. Karena dia kurang dari C, kan dia di kiri. Terus ini V, ini Z. Masih seimbang, nggak perlu rotasi. Dan ini dikecilin dulu, kegedean. Nah, oke lanjut. Lanjut nomor 6. Dia masukin apa? N. Masukin N. Terus cek apakah N kurang dari X? Ya, N kurang dari X. Nanti ke kiri. N lebih dari C. Kebalik. Nah, berarti dia ke kanan kan. Terus N kurang dari V. Berarti binirnya ini C, ini B, ini V. Nah, kan dia kurang nih, kiri. Sini Z. Nah, ini tuh nggak seimbang. Aduh, gambarnya jelek banget. Ini sama ini. Nah, ini kan selisihnya dua kan? Berarti perlu apa? Dirotasikan. Nah, aku punya cara bodoh, punya cara simple gimana. Kadang bingung kan, ini mau dirotasi, mau diputar kemana gitu kan. Kayak udah diperhatiin, bengong sampai sampai waktunya mau habis, tapi nggak tahu muternya kemana. Nah, aku punya cara bodoh, caranya gini. Dia apa? Di kiri kan ini. Ini kan di... Sebentar, ganti warna. Nah, nih di kiri. Aduh,
gitu kan. Ke kiri berarti dia tuh kayak bentuknya kayak gunting gitu loh. Jadi ini kan dia kan kayak net gitu kan. Terus gini, nah aku tuh pengennya dia kayak V gitu, biar gampang dia muternya. Caranya gimana? Berarti gini, X, nah ini B, ini putar ke sini, C, B, terus N. Nah terus kan pas muter ke sini berarti dia kan nggak mungkin di kanannya V kan? Dia nggak perlu di kanan V karena N itu kan lebih kecil dari V. Berarti apa? Dia diusir dari rumahnya, pindah ke C. C kan lebih besar dari N kan lebih besar daripada C gitu. Nah, terus ini Z. Oke, langkah ini ada yang mau ditanyakan, kayaknya emang nggak sulit sih ini. Kenapa X jadi root? Bentukin ada rumusnya nggak? Harus urut tuh maksudnya gimana, Kak? Kalau urut berat harus. Oke, kalau urutku di sini itu sesuai abjad. Kalau menurutku ya itu harusnya abjad sih kalau mau masuk akal. Terus jadi gini, tadi kan gini kan, aku kan tadi pengennya dia gunting kan, kayak gimana ya? Pokoknya gini, ah dia tuh jadi root karena dia paling atas, itu yang pertama. Dia jadi paling atas kan. Terus dia ini, apa ya? Kenapa Z-nya dipindah gitu kan? Karena gini, Permisi, Sar. ya biar seimbang. Ya, Ada yang tanya ini, itu metode rotasi apa ya? Sampai ada diusir-usir gitu. Oh, agak bingung. oh iya iya iya. Jujur aku nggak tahu nama metodenya ya, tapi kayak gitu caranya. Jadi jadi gini, pakai salah satu ya. Nah, di sini kita mulai dari sini aja dulu. Jadi dia biar biar gunting kan, biar seimbang tuh dia kayak apa ya? Ya ini dipindah gitu. Nah, di sini tuh aku ulangi deh bagian ini. Bentar ya. Nah, ini kanvas baru aja yang lebih. Nah, di sini kan. Jadi kalau mau muter itu aku saranin proses dari bawah prosesnya. Dari bawah sini, terus atau gini deh. Sebenarnya ini nggak bukan cara bener ya. Cuman kalau kepepet ini juga sih. Gini. Jadi gini, ini tuh diabaikan. Ini ini udah diabaikan dulu nih. Kita fokus ke keluarga Cemara ini dulu. Nah, aku tuh pengennya dia kan bentuknya kayak apa ya? Ini nggak estetik gitu loh. Dia emang biar mempermudah rotasi aja sih. Jadi dia pengen tak bikin kayak nah segitiga. Berarti apa? Dia rotasi ke sini, ke kiri sini. V-nya yang pindah ke atasnya C. Aku nggak tahu ini kiri apa kanan ya. Tapi dia bilang di kanan, dia bilang kiri. Aku jadi buta arah, jadi nggak tahu. Pokoknya di atasnya C. Nah, terus kan kalau kalau kan berarti kan dia kirinya C kan sekarang. Ya, ini tambah sih. Berarti kan N-nya harusnya di kanan. Tapi kan dia nggak memenuhi kaidah. Jadi dia apa? Dia pindah ke C. Gitu dia pindah ke keluarga terdekatnya. Kayak ibunya ngusir anaknya, terus dia pindah ke budenya. Ah, nggak masuk akal ya. Pokoknya gitu dah. Kayak gini jadinya. Tuh. Sebenarnya kalau semisal N-nya ini tuh masih misalnya dia ini W gitu ya, PW ya. Dia tetap bakal di sini. Tapi karena dia nggak memenuhi kaidah, mau nggak mau dia pindah ke sini atau gini deh.
Jadi gini, kita cari parent parent yang anaknya satu gitu. Ini siapa yang parent anaknya satu? Si V. Parent yang anaknya satu dia jadi apa pindah ke atas, set, naik tahta dia gitu. Nah, tapi karena tadi dia kan N-nya ada di kanan nih, karena dia kirinya sekarang CB. Tapi karena N tidak memenuhi aturan, dia berubah ke C, pindah. Jujur aku udah searching nama metodenya, nama ininya, tapi nggak ada yang menjelasin. Jadi kayak itu metode rotasi. Ya gitu. Jadi intinya kayaknya juga yang penting caranya kan, yang penting tahapnya kan. Ini gambarkan secara lengkap proses penyisipan. Yang penting caranya. Jadi tidak perlu apa ya, tidak perlu tahu namanya banget, codingnya banget. Mungkin ada yang ini, ada yang pernah presentasi AVL3 terus tahu codingnya. Soalnya aku jujur juga nggak tahu codingnya, cuma paham metodenya aja. Terus sih untuk sekarang gitu dulu ya. Nanti aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Nah, berarti kan kita sambungin lagi nih, kembali ke masalah utama gitu kan. Sini si Z, berarti kan sudah punya struktur baru. Nah, terus gimana? Berarti kan kayak tadi nih, kayak yang awal tadi nih. Dia pindah ke sini biar rotasi ke ini kemana pula ya Allah? Ke kiri kali ya? Ke kiri aja lah, rotasi ke kiri si Z-nya. Nah, berarti apa ini juga rotasi ke kanan, kiri, kanan kiri. Oh, rotasi ke sini sama anaknya si Z ini. Berarti hasil akhirnya C, B, N, X, Z. Nah, kita cek ya, apakah C kurang dari V? Benar. N kurang dari V tapi lebih dari C. B kurang dari C. X lebih dari V. Z lebih dari X. Tuh, udah benar dan sudah seimbang. Jadi hasil akhirnya tadi, aduh, orek-orekanku gak apa lah gini kali ya. Ini 6 gitu ya. Nah, ini 6. Terus ada 7. 7 tadi masukin apa M. Nah, dia masukin M. Terus dengan rangkaian yang baru ini masukin V, X, Z, C, B, N. Nah, di sini berarti apa? M. Oh iya, ini kan berarti root barunya V kan. Berarti dia berdasarkan V. Apakah M kurang dari V? Ya, berarti dia ke kiri. Apakah berarti M itu lebih besar dari C. Ini ke kanan. Dan M itu kurang dari N. Berarti di sini. Ya enggak sih? Iya, udah bener. Udah selesai nih. Iya enggak sih? Dan M, iya. Ini seimbang kan ini. Udah jadi. Selesai. Seimbang dan punya, eh, apa ada yang kelupaan ya aku ya? Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, udah selesai. Jadilah AVL3 seperti ini hasil akhirnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? M-nya ke Oh, enggak. M kan sebelum N. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Coba lihat. Nih, M sebelum N. Berarti kan M lebih kecil dari N kan? Ya enggak sih? Ya enggak, ya enggak? Nah, aku gitu. Ada yang mau tanyakan? Mungkin masih bingung ya sama rotasi yang usir, rotasi yang mungkin bingung banget sama bagian ini ya. Aku juga nggak tahu cara jelasinnya gimana. Hmm, coba deh.
coba latihan lagi ya soal lain ya. Soal lain, soal dari internet. Nah, ini kan udah selesai nih. Nah, ini yang lebih gampang. Misalnya, sisipkan data 70 dengan 3AVL. Gitu kan. Misalnya aku mau copy aja deh. Masih, Sar, Udah, nih. ada yang tanya Oh ya, kalau apa kenapa? bedanya sama pohon sempurna apa ya? Pohon sempurna. Apa Iya, ya? ini pertanyaannya itu. Sebentar, saya searching dulu. Mohon maaf, skill issue. Kayaknya pohon sempurna aku searching ya. Itu sebuah kondisi gitu. Jadi misalnya, ya enggak sih? Jadi gini, kondisinya, nah ini nih, enggak juga sini. Misalnya kalau ini punya anak lagi gitu ya, sebelum X apa ya, V, nah W. Nah ini pohon sempurna. Karena apa? Dia punya dua anak dan levelnya sama semua. Sempurna. Ya enggak sih? Aku juga pengetahuanku masih masih dikit, mohon maaf ya. Kan kesempurnaan punya Tuhan, iya enggak sih? Oke, gitu dulu ya. Mungkin latihan soal lain. Apa ya? Soal, nah ini. Latihan soal ini. Ini lebih gampang sih. Coba semoga ada pencerahan ya. Nah, terus kan tadi apa? Sisip 70 kan. Kita cek apakah 70 lebih besar daripada 60. Oh, lebih besar. Berarti ke sini. Apakah 70 lebih kecil dari 100? Lebih kecil berarti ke kiri. Apakah lebih kecil dari 80? Oh, bentar. Lebih kecil 80 kan? Berarti ke kiri. Sini 70. Terus habis itu apa ya? Setelah itu kan dia eh, dia harusnya sempurna sih. Oh enggak sempurna deh. Ini anu. Ini kenapa dicoret-coret ya? Cara ngilangnya gimana ya? Mohon tidak mencoret-coret screen saya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi oh ini enggak ini iya enggak seimbang karena ini kan satu nih, tapi ini kan saya udah seimbang tapi ketambahan ini enggak jadi enggak seimbang. Berarti caranya nyimbangin, nah kan gini, itu kan bentuknya ini, ini, terus ini anaknya dua di kiri, anak satu di kanan. Nah, aku tuh jadi gini, gimana caranya biar anaknya itu, biar ada parent, tapi anaknya tuh di kanan dua gitu. Jadi gini, 60, 20. Nah, berarti kan ini diputar ke sini kan, 80, 100, 20, ini 70. Nah, ini alasannya saya mau giniin biar mempermudah proses rotasi gitu. Jadi kalau dia gini tuh gampang ditekuk-tekuk gitu loh kalau sudah gini.
Ini kan bener-bener udah. Nah, terus habis itu ini kan udah pindah nih. Terus aku mau dia tuh biar seimbang, berarti ini tuh pindah ke bawah sini. Tapi kalau dia pindah ke bawah sini kan kirinya masa double. Berarti apa? Dia ini juga bakal pindah lagi. Itu misalnya 80, 60. Nah, dia pindah ke situ kan. Pindah 100, pindah 120. Nah, dia pindah ke sini. Karena apa? Kirinya nggak mungkin dua. Atau mungkin dia rotasi. Rotasi ya berarti ya. Ya, rotasi. Nah, ini adalah bentuk seimbangnya. Untuk AVL3. Untuk soal internet. Oke, lanjut. Bentar ya. Apa? Nah, soal ini gitu ya. Apa ada yang mau ditanyakan tadi? Misalnya ini. Nah, ini kan belum seimbang nih. Karena dia ada ini kan. Di 14 ini. Nah, berarti kan tadi kan hampir sama kayak kasusnya si si ini tadi. Dia dia kan panjang sebelah di sini. Pak, aku pengen panjangnya yang sebelah sini. Tinggal diputar aja ini berarti. Nah, ini diputar ke sini berarti 4, 2, 1, 3, 6, 5 gitu kan. Sini 7, ini 14, ini 15, ini 16. Dia putar ke sini. Ini ke sini kan. Dan dia panjang sebelah gini kan. Terus harus ngapain? Terus kan dia untuk perlu seimbang dia bisa apa ya? Terus eh, dia melihat atasnya gitu kan. Atasnya sini misalnya. Atasnya ini dipindah lagi. Kenapa nggak sampai gitu kan? Kenapa nggak sampai di sini? Karena kalau dan ini diputar dulu kan, diputar dulu. Ya, 7, 6, 5. Kan 14-nya nggak mungkin di kiri kan, berarti dia pindah ke 6 ini. 15, 16. Nah, tapi kayak gitu kan, enggak, kenapa apa namanya? Kenapa nggak sampai 4 gitu kan? Kenapa nggak sampai 6, 4, 2, 1, sini 5? Kan nanti kepanjangan kirinya. Kalau kirinya kepanjangan dia nggak seimbang. Jadi yang diputar hanya 6, 5, 14. Terus tinggal tinggal apa? Tinggal 4. Nyambung kan? Kan dia geser ke sini kan tadi. Berarti dia nyambung ke 4. Berarti ada 2, ada 1, ada 3. Nah, ini cuma selisih 1 kan. Jadi dia sudah seimbang gitu. Untuk yang soal internet ini. Ini nggak perlu kali ya kebanyakan. Langsung aja next grab. Oke, untuk grab ini. Tapi Avel, ya kalau dan ditanyakan mungkin bisa disampaikan.
sembari membahas graf. Jadi di graf ini ada soal tahun lalu kayak gini grafnya. Terus pertanyaannya ada matriks sama list ketetanggaan. Terus matriksnya tuh caranya gimana nentuinnya? Berarti lihat aja dulu. A ke A. Itu kan simpul asal sama simpul tujuan. A ke A apa ada? Apa ada? Tidak ada berarti nol. A ke B ada nggak? Oh ada A ke B berarti 5. Ini kayak matriks ngitung matriks biasa yang apa ya? Kayak X1, X2, XYZ. Tapi ini dari graf. Terus A ke C ada nggak? Nggak ada berarti nol. A ke D ada nggak? Ada 10 nilainya. A ke E ada nggak? 6. B, B ke D ada nggak? B ke A nggak ada kan? Karena dia kalau kalau dia tidak berarah, B ke A tuh kalau nggak berarah kan berarti bisa bolak-balik nih. B A ke A aku bakal 5. Tapi karena dia berarah, cuman A ke B, maka dia nggak bisa B ke A, berarti nol. B ke B, nol. B ke C nggak ada. B ke D-nya 3. Ini kan B ke D. Terus B ke E-nya nggak ada, nol. Terus ada C. C-nya arahnya kemana? C-nya cuman ke D kan. Langsung aja D-nya. Berarti C ke D-nya berarti nol. Dia dia nol karena emang bobotnya nol, bukan karena tidak ada matriksnya ya. Terus apa? D. D itu dia nggak punya arah, nggak punya ketetanggaan lah. Ini kan ketetanggaannya mereka nih. Nah, terus ada list ketetanggaan gitu kan. Oh ada E juga ya. Oh iya ya, E-nya belum. Apa ini aja ya? Ini kecilin aja. Nah ini E-nya di sini. Berarti E itu kan cuma punya satu ketanggaan kan. 4. Sini udah kosongnya semua nol, nol, nol. Berarti yang matriksnya gitu matriksnya. Oke, matriks selesai. Habis itu tinggal list tetanggaan. Tinggal dilihat dia punya tetangga A ke B. Tetangganya apa? B. Terus bobotnya berapa? Bobotnya 5. Terus habis itu ada D, bobotnya 10. Ini ada D kan? Tadi kan A ke B, A ke D, A ke E. Berarti A ke E, tetangganya E, nilainya 6. E 6. Siapa? B-nya ke D. Ya, tangganya dia kan. Berarti D, 3. Oke, B cuma punya D. Terus C-nya tadi ada satu nggak salah. D. Nah, dia walaupun nol tapi karena dia bobotnya ya, bukan karena emang nggak ada. Terus D-nya sendiri nggak punya tangga kosong. Aduh. Terus tadi E-nya punya tangga ke C, berarti C 4. Oke, itu untuk tetanggaan apa si grab ya. Ini matriksnya grab sama tetangganya sudah selesai. Tinggal sekarang
langkah-langkah telusur BFS dan sebenarnya tadi soalnya mintanya BFS. Tapi karena tadi DFS itu juga masuk kisi-kisi, jadi sekaligus dibahas. Bedanya apa BFS DFS? Jadi BFS itu merupakan penerapan dari queue, sedangkan DFS itu penerapan dari stack. Stacknya di mana, queue-nya di mana itu di urutan telusurnya. Misalnya pertama dia nelusuri simpul apa dulu nih? Simpul A, kan ini kan simpul A jelas ya, awalnya A. Misalnya mengunjungi simpul A. Berarti ketika mengunjungi suatu simpul, berarti apa? Dia visited berarti. Dia tambah visitednya. Nah, visitednya tuh ada satu A. Oke. Terus setelah visited masuk, dia akan Oh, sebenarnya juga bisa sih. Atau gini aja. Ya enggak sih, enggak. Enggak benar-benar. Ketika dia visited apa? Dia akan menambahkan NQ, kayak tambah antrian gitu. NQ ketetanggaannya. Tadi ketanggaannya apa? NQ-nya B, D, E. Sebenarnya juga bisa E, D, B. Yang penting dari luar dulu. Kan sebenarnya nggak ada aturannya ya. Jadi emang BFS dan DFS tuh bisa berubah-berubah hasilnya karena tergantung kita pilih jalur yang mana dulu. Cuman yang membuat mereka tuh sama ya cuman itu urutan dari telusur simpulnya. Oh ya jadi lupa jelasin kalau BFS DFS ini tuh yang penting semua simpulnya tuh sudah dikunjungi. Jadi mau mau apa ya? Mau si sisinya dikunjungi berkali-kali itu selama simpulnya bisa dikunjungi ya nggak apa-apa itu kayak langkah-langkah BFS ini apa tadi ya Allah NQ kan berarti kan NQ menambahkan jadi ketetanggaannya kan dia visit A nih jadi dia akan menambahkan antrian yaitu ketetanggaannya. Misalnya di sini aku mau dulu aja deh B dulu aja lah B D E gitu ya biar urut berarti dia B D nggak usah deh ini B D ini kan jelasin proses BFS-nya ya. Udah selesai. Terus, nah gini. Ini kan BFS kan, tadi Q kan. Berarti yang di proses tuh yang di ini, di Q, yang terdepannya tuh B. Berarti apa? Visit si B. Si B berarti Q awalnya, misalnya kita tulis Q awalnya. Kemudian tulis Q awalnya, terus langsung kita proses si B-nya, berarti visited. Oh enggak. Kita gini. Ya, jadi kan ya nggak apa sih visited dulu. Berarti kalau visited dia apa? A tambah B. Berarti kan nambahkannya visited. Terus kalau udah di visit kan udah diproses, berarti dia dikeluarin dari queue gitu. First in, first out. Nah gini, dia first in kan. Tadi kan ini yang diproses, berarti dia juga yang keluar. Di queue, disinilah penerapan queue-nya. Berarti ini adalah queue barunya D dan E. Oh iya, terus cek lagi apakah dia punya tetanggaan. Oh, nggak punya. Berarti dia nggak perlu NQ. Kalau dia punya tetangga, dia bakal NQ terus bakal antenya bertambah. Kenapa? Nah, terus misalnya kita visit apa lagi? Visited sih. B punya ya tangga ya B ya. Oh iya, B punya tangga tapi B punya tetangga ternyata. Cuman karena dia udah masuk Q, jadi dia nggak perlu NQ. Berarti langsung proses D.
tinggal QUDE. Nah, ini Q-nya DE. Terus apa? Berarti D yang visited siapa? D kan yang visited. Visitednya D, berarti dia tambah ke D. Nah, terus apa? Karena dia sudah diproses, berarti kan dia ini dikeluarin dari Q. DQ berartinya jadinya. Kalau udah DQ apa? Berarti tinggal E. Gitu. Atau, terus, oh karena ini ya, NQ, ABD, bener sih. NQ tambah ini benar. Jadi DQ jadi E doang kan. Nah, terus kita proses E. Nah, saya proses E gitu ya. Terus ada Q barunya yaitu cuman E. Nah, terus si E-nya visited. Kan dia memproses yang ini, depan ini. Visited kan, karena udah dikunjungi apa? Tambah mati. B, eh, apa tadi? A, B, D, E ya. A, B, D, E. Terus kalau udah visited, apa berarti? Dia di DQ. Kosong kan berarti. Q sekarang. Nah, tapi apa? E itu punya tangga. Nih, tangganya C. Kalau tangganya C berarti NQ. Nah, berarti Q NQ sih simpul tangganya itu C. Nah, terus sekarang apa proses si C ini? Proses C gitu kan. Q-nya C, visited-nya ini. Q-nya C. Q-nya C, visited-nya E. Visited-nya tambah berarti jadi C. Tambah C. Terus apa? Si C-nya DQ. Karena C sudah di DQ berarti kosong kan? Kan C ini nggak punya ketetanggaan dia. Dia tuh punya tetangga D. Tapi apa? Dia kan sudah visited, jadi nggak bisa di NQ. Karena DQ-nya sudah habis, Q-nya habis berarti selesai. Berarti urutannya apa? Urutannya sesuai dengan si urutannya tuh sesuai sama ini. Yang visit tadi berarti A, terus ke B, terus ke D, terus ke C. Gitu. Oke, ada pertanyaan kah? Berarti yang penting, iya yang penting itu apa namanya? eh Simpulnya ke visited setidaknya sekali walaupun tadi dia jalurnya sama terus mantap. Nah, walaupun dia gini kan, walaupun dia bolak-balik ini yang penting dia sudah mengunjungi gitu. Itu ya, apakah untuk BFS sudah paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Atau mungkin mau tanya matriks sama ketetanggaannya? Ya, kalau belum ada, aku lanjut metode DFS. Nah, kalau DFS itu aku coba pakai apa? Aku coba ya. Itu sama aja, tapi nggak apa-apa deh kayak gini. Nah, misalnya ini copy aja ya. DFS itu kan stack. Nah, misalnya gini. Misalnya A mengunjungi A gitu kan, NQ BDE. Tapi apa? Karena tadi kalau kalau apa namanya? Kalau
BFS kan yang depan dulu kan. Data depan dulu yang diproses. Kalau ini data belakang dulu yang diproses. Jadi apa harusnya? Oke. Berarti visitnya harusnya DQ-nya jadi B, D. Gitu. Jadi kalau tadi urutan antriannya ini yang beda. Kalau si BFS kan yang depan. Kalau si DFS yang belakang. Karena dia pakai sistem stack. Kayak tumpuk-tumpuk gitu. Kan ini bayangkan vertikal gitu ya. B-nya paling bawah, D-nya ke atas gitu kan. E yang diambil. Dan terus memproses ini, si D, bener. Proses D, AB, DQ. Jadi ini. Tadi kan kita E. Nah, berarti kan itu punya ketanggaan kan? Maaf, salah ya. Nah, E-nya kan punya tetangga ternyata. Mana nih DFS? Nah nih, E-nya punya tetangga. Berarti apa? NQ si C. Nah, NQ si C itu berarti apa? B, D, C. Tambah si C. Nah, kan tadi sistem stack nih. Berarti yang apa yang diprosesian baru aja ditambah. Yaitu C. Itu itu bedanya sih. Kalau tadi si siapa? Si biasanya depan-depan ini diproses dulu. Tapi kalau ini yang barusan ditambah gitu. Q berarti ini BDC ya benar ya BDC. Berarti ini awalnya BDC Q-nya. Tapi karena visited jadi AEC. Kemudian DQ menjadi BD. Ini kenapa? Ya benar. Kayak gini kan. Nah terus setelah C berarti apa memproses si D speknya. Berarti Q-nya awal kan B dan D. Terus apa visitednya AEC ditambah si D. DQ jadi B. Terus lihat apakah dia punya tetangga. Oh, dia nggak punya tetangga. Dia juga kosongan tetanggaannya. Berarti apa? Mau sisipnya tetap ke belakang ya, SARDFS. Meskipun harus, iya, sama-sama sisip belakang. Tapi yang bedanya cuma yang diproses yang mana dulu gitu. Kemudian tetap tetap ke belakang terus nambahnya. Tuh ya, apa ada yang menanyakan lagi? Oke, paham. Oke. Terus apa B? Tadi A, E, C, D, B gitu kan harusnya. A, E, C, D, B. DQ-nya habis kan? Nah, berarti kalau DQ-nya habis, urutannya bukan DQ. Saya kalau DFS tuh bukan DQNQ ya. Saya pakai stack, pas, push, dan pop. Aku ganti namanya nanti bentar. Berarti urutannya A, E, C, D, B. Nah, bentar ya aku ganti nama dulu ya. Oke. Ada yang menanyakan lagi ya? Oke, kalau nggak ada, aku mau mungkin mungkin untuk sekelibat ini belum paham ya. A- Aku mau tambah ini Nani soal internet. Jadi di sini DFS mulai dari B boleh bisa banget dari B misalnya
maksudnya ECB bisa, sama dia masih mulai dari luar. Tapi kalau dia mulai dari si B, hasilnya bakal sama kayak ini, sama kayak BFS. Selama urutannya tuh bener, harusnya bener. Karena emang aku pernah lihat kan, emang hasil BFS BFS bisa beda-beda, walaupun grafnya tuh satu. Karena kita kan bisa mulai dari sini, mulai dari sini, mulai dari sini gitu kan. Nah, ini aku mau mulai dari ini. Jadi dia bentuknya tree, tapi dia bisa ditelusur juga pakai BFS dan BFS ya. Ini udah ada rutenya ya. Tapi aku mau jelasin gimana rutenya tuh. Jadi kan pertama visit si simpul nol kan, visited nol berarti. Nah, berarti udah visited nol. Terus kita apa? NQ. NQ tetangganya yaitu satu 2 3. Gitu kan? Nah, terus iya bener. Terus langsung ke dua. Oke, mana? Oke, jadi ini ada dua. Berarti mau visited apa nih? Kan DF kan BFS kan? Nah, ini si Andrian ini satu. Berarti dia visit satu. Berarti Q awalnya satu, dua, tiga. Terus visitednya tambahkan jadi nol satu. Nah, diproses. Terus setelah visited, ya kan DQ dari barisan. Berarti apa? Dua, tiga. Nah, terus lihat satu punya punya tangga nggak? Oh, punya. Tangganya siapa? 4 dan 5. Aduh. Kalau tangga yang 45 tambah berarti. Dari 2, 3, 4, 5. Nah, sisi belakang kan dia. Gitu. Terus apa proses yang dua? Ini tak copy aja. Ini tak ini visit si dua ya. Nah, berarti ya, berarti Q awalnya tadi kok ini ke double? Oh. Nah, berarti kan Q awalnya 2 3 4 5. Nah, nih Q-nya 2 3 4 5, visitednya 0 1 2. DQ kan berarti dia si 2 ini DQ dari barisan, berarti tinggal 3 4 5. Terus NQ punya tetangga namanya 6. Berarti apa? Dia tambah di belakang Q-nya. Oke, terus nomor 4 kita visit si siapa? Ini kan udah hilang harusnya. Nah, visit nomor 3. Nah, oke. Kalau nomor 3 di visit tadi berarti apa? Dia udah visit kan? Ditambah di visitednya 3. DQ 3-nya. Berarti tinggal 4 5 6 gitu kan. Ini 3 habis kan, tinggal 4 5 6 dan dia tambah ke visited. Terus ini kan tinggal barisan ini nih. Dia 3 punya tetangga nggak? Oh, punya. Nah, tambah di belakang gitu. Terus tinggal memproses 4 5 6 7.
Ini ditambah 4, terus DQ si 4 dihapus dari itu. Tuh ya. Terus apa? Ini tadi apa sih? 4 ya. Nah, 4 ini nggak bertangga kan, berarti nggak usah NQ. NQ-nya dihapus. Nah, terus tinggal memproses 5. Ini kalau udah kayak gini kayaknya udah paham ya. Berarti kan memproses 5. 5 hilang. Terus memproses 6. 6 hilang. Memproses 7. 7 hilang gitu kan. Kalau udah sampai bawah ini udah gampang. Berarti kalau mau diurutin tinggal lihat visitednya atau mau sampai selesai. Aku mau menyingkat waktu sih, soalnya udah kelamaan ternyata. 3, 4. Ya apa? Habis itu 5. Habis itu 6. Habis itu 7 gitu kan. Nah ini untuk yang BFS. Nah ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gini. Kalau BFS itu gini mengular. Nah kalau BFS akan sedikit berbeda. Main di sampingnya. Nah ini DFS ya di sini ya. DFS. Nah terus berarti ngunjungin 0 dulu pastinya kan dia rootnya kan. Untuk awal-awal masih sama. Visited 0. Terus apa? Stacknya berarti dia, oh bukan stack berarti push. Dia masukin ini tetangganya. Tadi tetangganya kan 1, 2, 3. Itu kan untuk push. Terus apa? Dia visit yang mana? Visit yang 3 misalnya. Kan ini paling belakang nih kan. Nah, itu visit 3. Visited. Visited sih. Kalau mau mulai dari 2 dulu, misalnya mau mulai dari 1 dulu boleh-boleh. Berarti dia pushnya 3, 2, 1. Selama dia masih levelnya sama, tangganya pun dari sama, nggak ada aturan dari mana dulu. Yang penting itu tadi prinsip prinsip push pop NQDQ-nya harus benar. Revisited. Ini kan stack awalnya 1, 2, 3 kan. Terus berarti visitnya tambah 3. Terus berarti pop. Tadi pop 1, 2. Habis itu kita lihat 3 apakah tetangga. Oh punya tetangga. Tetangganya siapa? 7. Nah kan di stack nih. Berarti yang diurus yang 7 dulu. Ini 7 di visit. Eh, Enggak 1, 2, 7 awalnya. Tambah 7. Pop kan 7-nya hilang. Terus tinggal balik ke 2. Memproses si 2. Berarti stack awalnya 1, 2. Terus tambah 2. Berarti apa popnya? Hilang dia popnya. Iya dia hilang. Karena 2 ada visit ya. Berarti kita lihat apakah si 2 punya tetangga. Kalau iya berarti push. Tuh. Push si 6. Nah terus kita memproses yang belakang ini. Berarti 6. Itu.
Terus apa? Tag 12 visited dari 1,16, visitednya 0,3726, berarti dia pop kan? Tinggal satu benar. Push 6 punya tangga nggak? Oh, nggak punya tangga, udah hilang aja. Tuh. Maksudnya bukan, berarti ini hilang, pushnya ini nggak usah. Ya mau lanjut di sini misalnya, berarti apa? Yang diproses satu, tag satu, tagnya satu kan? Berarti 0,3722,61 dia pop jadi kosong. Tapi belum selesai. Kenapa? Dia punya tetangga 45. Kan push 45 ya, berarti tinggal dia memproses 5, memproses 4, 5. Visitednya 0,3726,615. Pop jadi 4. Nggak punya tangga kan tadi dia. Udah gini aja. Terus sama juga untuk si ini kan dia memproses 4 nih. Stacknya 4 tambah 4. Nah, pop dia habis. Dia nggak punya tangga. Berarti kan belum habis kan. Selesai berarti. Kalau selesai berarti apa? Urutannya 0, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 4. Nah, kita apa? Aku mau nunjukin bedanya. Jadi kalau BFS kan gini kan, ngular. Dia emang per level, per layer gitu. Tapi kalau DFS tuh dia kayak sampai kan dia depth. Dia itu kan kepanjangan dari depth. Dia kan terus sampai jauh banget sini, terus baru balik sini. Jauh balik gitu kan. Makanya ini kayak karena dia mulai dari satu dulu boleh sih. 0, 1, 4, 5 gitu kan. Terus ke sini, terus ke sini. Gitu. Untuk DFS BFS kayaknya itu aja dia mau ditanyain. Ini materi kisi-kisi terakhir. Kalau mau soal tahun lalu ada HIPS, tapi kayaknya nggak masuk kisi-kisi. Kayaknya belum ditanyain ya. Oke. Mungkin aku mau jelasin singkat tentang HIPS. Jadi di sini ada soal tahun lalu tentang sebenarnya dia nggak ngomongin langsung ini HIPS. Dia cuman kayak kalau nomor 3 itu dibikin struktur data ya apa yang terbaik gitu kan. Nah, yang struktur yang terbaik itu HIPS maksimum. Alasannya karena HIPS maksimum itu urutannya dari besar ke kecil. Berarti kan seperti yang dia minta kan dari besar ke kecil. Terus alasannya ya ini tadi kayak ini maksimum karena IP5 bukan IP5 sih. Ini BIP. Mungkin ada simbol dengan urutan terbesar ke terkecil. Dan dia bentuknya array, tapi hubungan yang membuat dia tree itu hubungan tiap datanya gitu. Terus habis itu ini kalau misalnya indeks, jadi kayak array gitu ya. Berarti indeks pertama satu, indeks kedua, indeks satu, indeks ke nol satu gini. Dia kayak ngular gini, kayak set 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 gitu. Kalau si hit urutan indeksnya.
Ada hip max, hip min, parent lebih besar daripada anak. Ini kan dia lebih besar, kecil, kecil. Ini kecil ke besar tuh hip min dan hip max. Terus apa itu hip up dan hip down? Hip up itu proses pemindahan data hingga ke puncak. Jadi kalau kita mau masukin data ya, kan dia di bawah sini nih. Jadi datanya mau besar mau kecil tuh taruh sini. Kalau besar tuh dia bakalan naik terus sampai dia memenuhi ini, memenuhi aturan HIPS gitu. Misalnya mau masukin apa nih? Tu- Masukin 7. 7 kan padahal harusnya kan 7 di atasnya 5 kan. Dia dipindah ke sini, tek gitu. Dia naik terus pokoknya. Dan caranya dia naik itu dia akan mentargetkan parentnya. Ini rumus parentnya ini. Indeks anak min 1/2 gitu kan. Misalnya tadi dia indeks, misalnya ini nih, misalnya ini 11 gitu ya, yang 5 ini. Dia mau naik gitu. Berarti eh, kita targetin dia dia tuh siapa parentnya. Sebenarnya kalau dia lebih besar dari parentnya, bahkan dia jadi parent, dia kayak tukar tempat gitu loh antara parent anak. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 3 kurangi 1, 2, 2 kurangi 2, 2 bagi 2, 1 kan. Nggak beneran 1 gitu. Ya gitu pokoknya. Terus kalau di kanan gimana? Misalnya ini 0, ya ini nih. 0, 1, 2 gitu kan. Terus dia mau ngincer parentnya. 2 kurangi 1 bagi 2. 0,5. Tapi kok bisa dianggap 0? Karena itu tuh rumus untuk, apa ya? Rumus untuk misalnya si pipi gitu kan. Si pipi kan integer itu kan mengabaikan koma-komanya ya. Dia cuman anunya doang, nolnya doang. Jadi dia bisa menekan 0 gitu. Ya itu sekilas untuk hips. Terus ini ada langkah-langkah prosesnya. Misalnya mau masukin apa ini? Mau dibahas nggak atau nggak usah? Nggak masuk kisi-kisi sih. Ya kayak nggak perlu ya. Atau mungkin udah dicukupkan aja, udah malam. Apa mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Jika tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga besok kita semua diberi kelancaran dan kemudahan. Dan terima kasih untuk Sarah atas ilmunya hari ini. Semoga berkah selalu. Mungkin sekian untuk hari ini. Nanti kami akan share hasil belajar bareng kita hari ini. Saya cukupkan. Saya minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.